Babak tambahan menuju final. Siapapun yang akan lolos akan berhadapan dengan Magnus Carlsen. Kali ini Rames Babu Pragnananda versus Fabiano Caruana. Teman-teman, saya optimis dan saya sangat yakin siapapun lawannya akan kesulitan pada saat menghadapi Magnus Carlsen. Untuk itu, kita lihat dulu pertandingan ini dan ambil pelajaran pentingnya. Rames Babu Pragnananda memegang bidak putih dan Fabiano Caruana memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Fabiano Caruana memulai dengan pion E2 langkah dan dibalas Rames Babu Pragnananda pion E2 langkah kembali. Putih kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Teman-teman aktif di kolom komentar, tebak ini pembukaan apa? Jawaban yang tepat saya akan sematkan komentarnya. Next, setelah gajah, kedua pemain naik di C5 dan putih di C4. Kali ini putih menaikkan pion C1 langkah. Hitam menaikkan kuda ke F6, jelas terlihat mempersiapkan rokade pendek dilakukan oleh hitam ataupun putih. Setelah putih menaikkan pion, lalu hitam juga menaikkan pion yang ada di jalur H. Lihat, sekarang putih mengancam gajah. Gajah mundur ke E7. Terlihat di sini teman-teman, langkah permainan awal yang diperlihatkan Pragnananda adalah bertahan. Karena apa? Dalam partai tembrik babak yang ketiga ini dia hanya memerlukan hasil seri, maka dia yang akan lolos apabila hasilnya seri. Oke, kita lanjut teman-teman. Lihat hitam bagaimana memundurkan kembali kudanya ke B8 dan putih menaikkan kuda ke D2. Lalu hitam menaikkan pion C satu langkah, menteri mundur ke A2 yang dilakukan oleh Fabiano Caruana. Pragnananda menaikkan pion center mengajak pertukaran mengancam gajah dan gajah mundur ke B3. Setelah hitam menaikkan menteri ke C7, lalu putih menaikkan pion A. Jelas terlihat persiapan yang dilakukan oleh putih adalah serangan sayap menteri. Putih menggeser kembali bentengnya ke jalur E dan hitam menaikkan kuda. Semua perwira sudah diaktifkan oleh hitam ataupun putih. Setelah putih menempatkan gajah di B2, lalu hitam menggeser bentengnya ke jalur E. Putih menaikkan pion H satu langkah mengantisipasi pergerakan kuda ya. Oh iya teman-teman, ambil pelajaran pentingnya langkah awal yang dilakukan oleh kedua pemain sampai saat ini. Bagaimana mereka membentuk formasi untuk melakukan serangan. Setelah hitam memukul pion E dan terjadi pertukaran pion, jelas terlihat jalur D sudah tidak ada lagi pion yang menduduki. Next, putih mengajak pertukaran memukul gajah dan gajah dipukul oleh benteng. Menteri naik ke B3 dan hitam mulai atraktif menaikkan pion B satu langkah mengajak pertukaran, tetapi diabaikan putih. Putih menggeser bentengnya ke jalur A. Pertukaran pion terjadi lagi. Kondisi pion yang ada di D dan C sudah tidak ada teman-teman, apalagi setelah hitam memukul pion A dan putih membalasnya dengan pion. Jalur D, B, dan C sudah tidak ada pion yang menduduki di situ. Setelah putih mundurkan menteri ke A2, lalu hitam menaikkan gajah ke B4. Benteng naik satu langkah dan hitam menaikkan benteng B5. Permainan benteng di sini manuver sangat cantik dilakukan oleh kedua pemain, mengajak pertukaran dan diiyakan oleh putih. Sepertinya kita akan memasuki babak endgame teman-teman. Menteri putih naik ke A4, menteri hitam ke B7. Setelah Fabiano Caruana menaikkan kuda ke G3, lalu hitam memukul pion dengan benteng mengancam menteri. Menteri mundur ke D1. Hitam melakukan pertahanan kembali, menurunkan gajah ke F8. Putih menggeser rajanya, lalu hitam menggeser bentengnya. Putih menjaga posisi gajah dan hitam menaikkan kuda, mulai atraktif, ingin menempatkan ke D3 teman-teman. Jika kita mengamati dengan kondisi sekarang ini,
sudah terjadi pemukulan pion dan pertukaran. Kuda mengajak pertukaran kembali, tetapi Caruana menolaknya, menaikkan kuda dan hitam menurunkan kudanya ke E6. Jika teman-teman perhatikan, Pragnananda di sini posisinya bertahan habis. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menukarkan pion. Ada ajakan dari putih, langsung disambutnya teman-teman. Setelah kuda tidak ada, lalu hitam memulai dengan mengajak pertukaran menteri. Ditolak oleh Caruana, menggeser menteri ke G4. Hitam menaikkan pion mengancam gajah. Gajah dibiarkan, pion naik dan mengancam kembali kuda. Welcome, Pragnananda sudah hanya memikirkan untuk hasil draw. Setelah hitam menaikkan pion E, satu langkah, lalu kuda mundur mengancam pion. Pertukaran pun terjadi, menteri pukul pion, dan putih juga melakukan hal yang sama. Keunggulan satu pion yang dimiliki oleh Pragnananda saat ini akan dimanfaatkannya dengan baik. Setelah Raja Hitam bergeser ke H8, putih menggeser bentengnya ke jalur C. Lalu hitam menaikkan benteng ke B4. Menteri naik ke E6 dilakukan oleh putih dan ada ancaman kepada kuda. Mudah saja, pion naik 2 langkah melindungi kuda, lalu hitam menurunkan menterinya ke D8. Sudah imbang teman-teman. Perhatikan langkah endgame. Tips bagi teman-teman yang ingin bermain dengan langkah endgame yang indah teman-teman. Perhatikan kondisi raja. Penempatan raja penentu agar perwira terjaga. Nah, dengan kondisi skak yang dilakukan oleh Pragnananda, dia melihat agar ditutup. Langsung disambut teman-teman. Tujuan dia bermain hanya seri, menginginkan pertandingan ini dengan hasil imbang. Kita bisa melihat posisi putih memiliki benteng 1 dan kuda 1. Sama hal yang dimiliki oleh hitam. Perbedaannya kuda dengan gajah. 80% pertandingan ini akan remis. Tetapi bagaimana dari hitamnya sendiri ya teman-teman? Karena posisi kuda yang dimiliki putih sebenarnya dialah yang mengambil kendali untuk langkah agresif. Karena gajah bisa dibilang diagonal ya. Asal putih bisa mengelak dari kotak hitam, maka dia aman. Tetapi di sini Pragnananda menciptakan agar kondisi skak ataupun langkah cakaran dari kuda tidak kena kepada dia. Makanya di sini Pragnananda berusaha untuk posisi Raja Putih tidak nyaman ya. Dia melakukan beberapa kali skak dan putih menaikkan pion mengajak pertukaran, disambut langsung oleh Pragnananda. Jelas dilihat di sini teman-teman, peluang untuk remis sangatlah besar. Putih menaikkan benteng ke C4, gajah naik mengancam kuda. Kuda menghindar, mencakar gajah dan benteng mudah saja. Ada posisi skak. Jadi gajah dan benteng bisa lepas. Apalagi setelah pion terikat dengan gajah. Benteng turun, posisi skak, raja turun ke F8. Yang membuat sulit hitam dikalahkan teman-teman, gajah dan pionnya sudah mengikat satu dengan lainnya. Maka dengan posisi sini tidak akan mungkin ya putih bisa mendapatkan benteng dengan kondisi kuda yang sudah dijaga pergerakannya oleh benteng hitam yang ada di E5. Baik teman-teman, sambil kalian melihat langkah menuju remis ya, karena ini akan remis teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan informasinya di sini Pragnananda yang lolos ke final. Siapa jagoan kalian teman-teman? Pragnananda bertemu dengan Magnus Carlsen, Raja Endgame. Tulis di kolom komentar siapa jagoan kalian, Pragnananda atau Magnus Carlsen. Nanti mereka akan bermain nanti malam. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye bye.